Selamat pagi, siang, sore, dan malam, atau good day for semua di antara Anda yang menonton YouTube channel ini. Selamat datang sekali lagi di Wisdom Series by New Wine International Church. Dan saya, Raguel Lewi, akan membagikan beberapa pelajaran yang saya harap bisa menginspirasi Anda di minggu ini. Jadi, apa yang saya mau bagikan ini akan jadi sesuatu yang relatable sama kita semua. Karena judulnya adalah When We Lose Our Way. When we lose our way, saat kita kehilangan arah. Saudara, kadang kehidupan itu sesuatu yang sangat misterius, kehidupan itu sesuatu yang kompleks, dan nggak semua yang kita inginkan bisa terjadi. Tapi seringkali banyak hal tidak kita inginkan, malah kejadian. Tidak ada satu orang pun yang mengharapkan keluarganya berantakan. Tidak ada satu orang pun yang mengharapkan dia sakit. Tidak ada satu orang pun mengharapkan banyak hal buruk terjadi sama dia. Tapi kenyataannya memang ada hal-hal dan tantangan-tantangan yang kita tidak bisa prediksi dan kita juga nggak ngerti dari mana muncul ya. Tetap datang sama kita. Dan ini tentu tidak mudah. Tapi firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa yang terjadi sama kita itu memang di luar kontrol kita. Tapi kita bertanggung jawab atas apa yang respon kita atau apa yang ada di dalam kita. Yang di dalam kontrol kita adalah respons, yang di dalam kontrol kita adalah tentang menjaga hati, dan itu yang bisa kita lakukan. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa secara tersirat bahwa bukan soal apa yang terjadi sama orang, tapi bagaimana respons orang itu terhadap sesuatu. Nah, kita juga mempercayai bahwa Tuhan adalah satu pribadi yang bukan cuma bisa mendatangkan sesuatu yang baik, tapi bisa mendatangkan sesuatu yang baik bahkan dari dalam sesuatu yang buruk sekalipun. Dan inilah iman yang kita percaya. Nah, anyway, saya juga menyadari bahwa tidak semua orang punya respons yang baik di dalam kehidupan. Tidak semua orang bisa punya daya tahan dan kekuatan cukup untuk bisa bertahan walaupun ada badai datang, walaupun ada tantangan datang dalam kehidupan mereka. Maka nggak heran ada begitu banyak orang walaupun sudah tahu kebenaran ini tetap kalah, tetap terpuruk, tetap tergeletak walaupun sebenarnya mereka tidak menginginkannya. Nah, saya mau bicara tentang banyak hal di posisi ini. Kenapa? Karena realitanya tidak semua orang dan bahkan tidak semua mayoritas orang tidak selalu bisa meresponi kehidupan dengan selalu baik. Kadang ada momennya buruk juga. Kadang ada momennya seseorang bisa merespon dengan buruk. Apa yang terjadi sama mereka dan apakah mereka menyesal? Tentu mereka menyesal. Tapi sebenarnya itu juga termasuk karena kelemahan mereka bahwa tidak semua orang selalu kuat setiap saat. Nah, tapi ini yang saya percaya bahwa ada sebuah kenyataan bahwa kita bisa nyasar dalam kehidupan. Nggak usah dalam kehidupan, di dalam jalan aja pada waktu kita mau pergi ke satu tempat, kita akan nyasar. Apalagi kalau misalnya kita pergi ke satu tempat yang belum pernah kita datangi. Dan to be frankly speaking, banyak kehidupan kita yang akan kita jalani, yang datang sama kita, belum pernah kita hadapin. So, sangat legit atau sangat masuk akal kalau misalnya banyak di antara kita yang tidak tahu arah kehidupan akan nyasar di dalamnya, akan nyasar dan terpuruk dalam hal-hal yang nggak baik. Tapi ini yang saya percaya. Ini yang saya percaya. Setiap kali saya nggak tahu jalan, bahkan walaupun saya tahu sedikit-sedikit jalannya, saya akan selalu memakai GPS atau namanya Global Positioning System. GPS adalah sesuatu yang sangat menarik. Kenapa? Karena GPS ini sudah sampai dan sudah tahu tempat yang akan saya tuju, walaupun saya belum pernah ke sana. Pada waktu saya mengetik tempat itu, GPS itu sudah tahu kira-kira berapa, dia sudah bisa mengkalkulasi jarak yang harus saya tempuh, berapa lama yang harus saya tempuh, dan kira-kira sejauh apa effort yang saya perlu munculkan untuk saya bisa sampai ke tempat tujuan saya. Dan saudara tahu nggak bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu seperti Alfa dan Omega. Dia bukan cuma sekedar tahu kau berasal dari mana, tapi juga tahu kira-kira kau akan mengarah kemana. Dia tahu kamu pergi kemana. Dia tahu apa yang ada di bayanganmu. Mungkin kamu punya impian, mungkin ada sesuatu yang Tuhan titipkan padamu, tapi kamu sendiri nggak kebayang. Tapi kalau kamu nggak kebayang, saya mau kasih tahu bahwa Bapamu di surga, Tuhan yang hadir dan Roh Kudus yang ada dalam engkau, tahu persis engkau mau kemana. Nah,
Dan ini yang menarik, pada waktu saya pakai GPS, saya akan nyalain terus, dan saya akan jalan. Saudara, pada waktu GPS itu nyala, saudara GPS itu nyala bukan cuma sekedar untuk ditongkrongin doang, tapi untuk kita percaya, untuk kita aplikasikan, untuk kita jalan sama-sama, untuk kita jalan mengikuti petunjuknya. Dan begitu pun juga saudara, Tuhan ada di hidup kita, bukan cuma supaya kita akui Dia, bukan cuma supaya kita, hai Tuhan, dan sebagainya, tapi supaya kalau Dia memberi petunjuk, kita bisa untuk mendengar dan mencoba mengaplikasikannya. Kenapa? Karena tempat di mana kita ingin hadir, Dia sudah hadir di situ. Dia sudah mempersiapkan untuk kita. Dia sudah tahu tempat yang akan kita mau datangi walaupun kita belum ke sana. Nah, akan ada waktunya pun saya sebagai seorang yang sering pakai GPS, karena saya sering diundang ke tempat-tempat yang saya belum pernah datangi. Ada momennya juga saya nyasar. Momennya saya udah pakai GPS nyasar lagi. Kan bego banget kan? Tapi ini yang menarik bahwa GPS saya pada waktu saya nyasar, GPS ini tidak marah sama saya, udah dibilangin belok kiri, tapi dia akan reroute kembali. Dia reroute, kemudian dia akan kembali mengarahkan kita ke jalan yang benar. Dan kalaupun bisa salah sekalipun, saya salah lagi pun, dia akan reroute saya kembali ke jalan yang benar. Ini yang menarik, bahwa GPS itu tidak pernah marah sama saya walaupun saya nyasar beberapa kali. Nah, GPS saja tidak marah, apalagi Tuhan. Saya yakin Tuhan tahu siapa diri kita. Tuhan pun tahu bahwa kita nggak akan selalu bisa turut Dia secara sempurna. Kita tidak akan selalu bisa merespon dengan baik. Kita tidak akan selalu bisa memberikan terbaik. Bahkan most of the time, walaupun Tuhan percaya sama kita, kita tidak selalu percaya sama diri kita sendiri. Tapi Dia menawarkan satu kebenaran. Dia memberitahukan dan mewahyukan satu kebenaran untuk kita. Bahwa walaupun kamu nyasar di dalam kehidupanmu, kamu bisa kembali ke jalan benar. Dia punya kekuatan untuk reroute kembali kita ke jalan yang benar. Bahkan di Roma 8:28, kalau saya boleh tweak sedikit bahasanya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut reroute segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini sebuah berita yang sangat indah, sebuah berita yang sangat menginspirasi. Kenapa? Karena you can lose your way, but God will always stay through you all the way. Bukankah ini sebuah berita yang indah? Tuhan tahu kamu bisa nyasar, makanya Dia bisa reroute kembali, dan Dia sabar dengan saudara. Makanya, in every single season, saya percaya bahwa yang penting GPS-nya jangan dimatiin. Selama kamu nggak matiin, kamu nyasar kemanapun, Dia bisa balikin kamu ke jalan yang benar. Nah, tapi memang sekali-sekali begitu kita udah tahu jalan benar, jangan nyasar terus. Kita perlu belajar sebisa mungkin untuk menaati dengan benar, sehingga kita sampai di tempat tujuan kita. Kenapa? Karena kalau kita sampai di tempat tujuan kita, kita yang diberkati, kita yang beruntung, kita yang diuntungkan. Makanya, saat kau tahu kebenaran, belajar untuk tetap lakukan. Walaupun kadang kau nggak merasa itu benar, walaupun kadang kau merasa itu berat. Tapi kalau misalnya kau tahu itu hal benar, dan kau tahu di masa depan itu akan menguntungkanmu, lakukan. Nah, karena itulah, saya percaya bahwa sambil kita nyasar-nyasar, nomor satu yang kita perlu lakukan adalah trust the GPS. Karena sang GPS sudah ada di tempat yang kita mau ada, bahkan sebelum kita ke sana. Mau apapun GPS-mu, mau Google, mau Waze, dan sebagainya, memang setiap GPS karakternya beda-beda, tapi kau perlu percaya. Nomor dua, keep walking. Dia tidak pernah ada untuk didiemin doang, ditaati di jalannya. Yang ketiga, akan ada waktunya pada waktu kau berjalan dalam kehidupan kau lelah. Tapi saat kau lelah, saat kau capek, pakai momen itu untuk beristirahat, bukan untuk mundur dan menyerah. Kenapa? Karena kadang kalau saya capek, misalnya saya di perjalanan jauh, saya tidak di situ untuk menyerah, saudara. Saya akan istirahat dulu. Kenapa? Karena saya tahu ujungnya itu ada. Betapa menyebalkan ya kalau saya harus pergi ke satu tempat, tapi kan terlalu jauh, dan saya kecapean. Saya bilang, gue nyerah deh. Padahal udah setengah jalan. No. When you tired, learn to rest. Don't quit. Apalagi kalau saudara sudah mencoba yang terbaik, dan bahkan saudara sudah setengah jalan. So, saya harap yang menguatkan saudara, dan saya harap ini bisa menjadi sesuatu yang menyegarkan, bahwa dalam kehidupanmu, kadang kau nggak selalu punya momen yang baik, kau nggak selalu punya perasaan yang baik, kau bahkan nggak selalu di dalam keadaan terbaik, kau nggak selalu bisa merespon dengan baik, tapi percayalah,
walaupun kau nggak bisa merespon dengan baik, tenggelamkan dirimu di dalam jaring yang bernama kasih karunia, dan biarkan dia, Sang Gembala Agung, menangkapmu, mengangkatmu kembali dari jala itu, mengangkatmu kembali dari trampolin itu, mengangkatmu kembali dari alas empuk itu, dan bilang ke kamu, jalannya ke sana. Jalan, kalau kamu jatuh, saya akan lindungi kamu. Saya harap menguatkan teman-teman dan saudara semua. God bless you. God loves you so much.